Shalom, Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa semester 6, program studi ilmu administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen agribisnis. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 3 anggota yang bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Oke, baik, langsung saja inilah pemaparan video serta penjelasan mengenai materi manajemen pemasaran agribisnis. Yang pertama, pengertian pasar, pemasaran pertanian, dan pemasaran agribisnis. Pemasaran adalah sejumlah kegiatan bisnis yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dari barang atau jasa yang ditawarkan. Pemasaran pertanian berarti kegiatan bisnis di mana menjual produk berupa komoditas pertanian sesuai dengan kebutuhan, dan bisnis terdiri dari subsistem sarana produksi pertanian, subsistem input, usaha tani, pemasaran, dan pengelolaan hasil pertanian. B. Permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi terdapat permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas atau jumlah barang. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga, dan kualitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan yang serupa. Yang pertama, segmentasi geografi, yang kedua segmentasi demografis, yang ketiga segmentasi psikografis, yang kedua pasar sasaran. Penentuan pasar sasaran yakni tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki atau dilayani berdasarkan potensi laba segmen tersebut dan kesesuaiannya dengan strategi korporat perusahaan. Yang ketiga, posisi pasar. Posisi produk adalah cara produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan makna tempat suatu produk, merek, atau sekelompok produk di dalam benak konsumen relatif terhadap penawaran pesaingnya. D. Fungsi dan sistem pasar. Fungsi pemasaran. Fungsi utama mengapa kegiatan pemasaran dilakukan adalah untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan, untuk mempengaruhi keputusan membeli konsumen, dan untuk menciptakan nilai ekonomi suatu barang. Perusahaan dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian tumbuh menjadi keinginan manusia. Fungsi pemasaran dibagi menjadi 3, yaitu fungsi pertukaran, fungsi distribusi fisik, dan fungsi perantara. Sistem pemasaran. Sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pemasaran barang dan jasa. Ide dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan dengan perusahaan dengan pasarnya. Yang berikut, mekanisme pasar, elastisitas harga dan pembentukan harga. Mekanisme pasar adalah gambaran bagaimana produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga dan kuantitas. Harga berfungsi sebagai sinyal untuk mengalokasikan sumber daya. Produsen menetapkan harga berdasarkan pertimbangan keuntungan. Elastisitas harga adalah ukuran seberapa sensitif pembeli atau penjual terhadap perubahan harga. Selain itu, elastisitas harga merupakan istilah dalam ekonomi mikro yang memberitahu seberapa sensitif permintaan barang terhadap perubahan harga. Faktor yang paling penting dalam pembentukan suatu harga adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. F. Biaya margin dan efisiensi pemasaran. Biaya marginal adalah suatu aspek penting yang wajib diperhatikan di dalam proses produksi barang. Tentunya pihak perusahaan harus benar-benar mengetahui beberapa biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu siklus produksi tertentu dan sangat penting untuk bisa merencanakan harga dan juga produksi barang.
Banyaknya rangkaian jual beli yang dialami oleh suatu komoditi sejak diproduksi sampai pada konsumen akhir juga mempengaruhi efisiensi pemasaran produk-produk yang bersangkutan. Semakin banyak jumlah transaksi yang dialami suatu barang sebelum mencapai konsumen akhir, semakin besar biaya pemasaran yang ditimbulkan karena setiap transaksi akan dijadikan sumber. Yang berikut, G. Strategi manajemen pemasaran agribisnis. Strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan terdiri dari produk, penjualan, harga, distribusi, dan promosi. Produk yang dihasilkan tergolong the best quality. Bersaing distribusi dilakukan sendiri, sedangkan promosi lebih dititik beratkan pada pendekatan personal. Poin yang berikut, H. Pembahasan kasus manajemen pemasaran. Contoh penerapan konsep. Nutrifood adalah perusahaan swasta nasional yang secara inovatif memproduksi berbagai macam jenis makanan dan minuman yang memberikan manfaat kesehatan, kesegaran, dan penampilan yang berkualitas internasional dengan berbagai merek yang bermutu dan terpercaya. Tujuan perusahaan berinovasi yaitu untuk dapat terus bertahan pada posisinya, dan ada beberapa tahapan yang harus dilalui PT Nutrifood untuk mengembangkan produk hingga produk tersebut beredar di pasaran. Langkah-langkah tersebut berawal dari sebuah ide hingga direalisasikannya konsep produk baru tersebut, dan berikut tahapannya. Permunculan ide. Tahap ini di mana perusahaan mulai mencari ide-ide baru yang bisa digunakan sebagai dasar penciptaan produk baru. Pada dasarnya, semua karyawan Nutrifood bisa memberikan idenya melalui insight yang mereka dapatkan di wilayah tugasnya masing-masing. Dalam waktu 3-6 bulan biasanya diadakan pertemuan untuk membahas tren baru yang sedang terjadi sehingga bisa dilakukan pengembangan produk tersebut. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.